Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian? Apakah sehat-sehat? Semoga sehat lah ya. Dengan model senapan panjang Eh, ini suaraku udah kedenger belum nih? Oke, oke udah ya. Karena ini juga sudah jam 10:15, jadi kita langsung mulai aja ya. Izin share screen. Oke, udah terlihat belum? Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang membangun dasar web HTML dan CSS dari nol. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Septian Aditya Nugroho dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini aku sebagai core team web development. Materi yang akan kita bahas kali ini tuh ada tiga. Yang pertama ada fundamental HTML, kedua ada HTML semantik, dan yang ketiga ada HTML dan CSS combination. Pertama kita akan bahas tentang HTML dan CSS dulu. Apa sih HTML itu dan apa sih CSS itu? HTML sendiri yaitu Hypertext Markup Language, yang artinya bahasa markup. Jadi HTML sendiri itu struktur dasar dari web. Bisa kita analogikan sebagai kerangka dalam tubuh manusia. Jadi kerangkanya manusia. Sedangkan CSS sendiri itu adalah style, cascading style sheet. Itu yang memberikan style pada HTML. Jadi HTML itu hanya memberikan apa saja yang dibutuhkan, dan untuk untuk stylenya kita menggunakan CSS. Kenapa penting dipahami, bukan dihafalkan? Karena HTML dan CSS ini bukan hafalan. Jadi kita harus memahami alurnya, bagaimana cara kerjanya, terus strukturnya bagaimana, dan kenapa sih programmer-programmer di luar sana itu bisa hafal tanpa ini ya, jadi langsung ngetik-ngetik aja gitu. Itu karena mereka sering sering ini, berlatih, praktik sendiri, jadi sering membuat proyek-proyek kecil sebagai latihan. Dan itu lama-kelamaan itu bisa hafal dengan sendirinya. Kemudian ada kalimat nih, web yang bagus tuh nggak butuh berat, cukup rapi dan jelas. Dari kalimat ini, eee, tujuan dari web sendiri itu dibuat agar kita bisa menyampaikan informasi. Jadi harus terlihat rapi dan jelas sehingga audiens dapat, eee, menam apa itu, mendapatkan
pesan dari apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya ini analoginya HTML, CSS, dan JS. Jadi 3 komponen ini adalah struktur utama dari web sendiri. HTML itu dianalogikan sebagai kerangka atau tulang pada manusia. Kemudian CSS memberikan style atau gaya. Jadi yang lebih membuat menarik itu dari CSS-nya. Dan untuk JS atau JavaScript sendiri itu sebagai otak untuk memberikan fungsi pada tangan biar bisa bergerak gitu butuh fungsi apa, kaki bisa bergerak gitu butuh fungsi apa. Tapi kita hari ini hanya membahas tentang HTML dan CSS saja. Untuk JavaScript akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah tampilan HTML saja tanpa CSS. Terlihat monoton kan? Hanya hitam putih, mungkin ini hanya gambar dan itu pun nggak menarik lah. Tetapi jika kita pakaikan CSS, nah jadi lebih tersusun rapi, kemudian juga jelas apa saja yang disampaikan. Jadi ini membuat card biodata itu ada nama, umur, alamat misalnya. Kemudian juga menampilkan hobi-hobi juga dan foto kita. Nah, misalnya seperti ini. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu fundamental HTML. Sebelum masuk ini, pastikan teman-teman udah menginstal VS Code ya sebagai editornya. Mungkin bisa mengikuti juga saat kita nanti live code. Jadi dasar HTML sendiri, struktur dasar HTML itu yang pertama ada ini, doctype HTML. Itu digunakan untuk memberitahu bahwa dokumen tersebut adalah bertipe HTML. Kemudian ada tag HTML sebagai pembungkus utama dari web tersebut, web HTML. Di dalam HTML, tag HTML sendiri terdiri dari dua, yaitu head dan body. Dan itu struktur yang wajib ada dalam struktur web. Contohnya seperti berikut. Struktur dasarnya, jadi ini ada doctype HTML, kemudian ini ada tag HTML, dan di dalamnya terdapat head dan body. Struktur ini harus ada dalam web, struktur dasarnya. Kemudian ada beberapa tag yang sering dipakai, yaitu ada div. Ini biasanya digunakan sebagai pembungkus dalam elemen-elemen yang akan kita dalam kode nanti. Kemudian ada heading atau judul. Itu terdiri dari teks H1 hingga H6. Jadi H1 itu besar, bold gitu. Kemudian semakin besar H-nya atau H1, H2, H3 itu semakin kecil ukurannya. Setelah itu ada paragraf dengan tag P, itu untuk menuliskan paragraf. Kemudian untuk menampilkan gambar, kita bisa menggunakan tag image, IMG. Maaf. Dan ada beberapa atribut dalam IMG ini, ada src, yang mana src ini menampilkan path dari file gambar yang sudah disediakan. Kemudian ada atribut alt juga sebagai alternatif saat web belum dimuat atau ada kesalahan pada gambarnya, maka akan menampilkan dari ALT tersebut. Kemudian ada tag A, yaitu untuk link. Di link sendiri, di tag A sendiri itu ada beberapa atribut. Contohnya href, itu untuk menampilkan path untuk saat link itu diklik, maka akan menjuru kemana.
bisa pet, bisa menentukan menggunakan ID atau menggunakan link di luar itu. Kemudian ada list. Nah, list di sini dibagi menjadi beberapa, ada UL, ada OL. Itu maksud dari UL sendiri, unordered list, yang mana tidak urut listnya, jadi hanya titik-titik seperti ini. Atau ada yang lainnya juga, tergantung dari tipe yang dipakai. Untuk OL sendiri, itu kebalikan dari UL, yang mana OL itu adalah order list. Jadi list yang urut, runtut gitu. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau A, B, C, D, dan seterusnya. Dan list sendiri ini adalah isi dari tag UL maupun OL. Kemudian ada baris baru menggunakan tag BR. Itu kalau misal ada dua elemen di samping gitu, terus pengen dikebawahin, jadi di antara itu harus dikasih BR, jadi bisa membuat baris baru. Nah, ini sedikit contoh dari yang udah kita jelaskan tadi. Di sini menggunakan div. Div ini hanya untuk membungkus. Kemudian ada H1, ini biodata. Ini biodata. Kemudian P ini nama Asep, misalnya umur 20, alamat Nganjuk. Nah, untuk IMG sendiri ini, untuk menampilkan gambar, kita menggunakan tag IMG. Ini dengan SRC, Asep PNG, misalnya. Kemudian untuk alternatifnya, foto Asep. Kemudian untuk membuat list sendiri, karena saya ingin membuatnya ada angkanya, 1, 2, 3, dan seterusnya, ini menggunakan OL. Jadi urut, ada susunan angkanya. Dan selanjutnya ini ada link. Tag A ini sebagai link yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini href-nya. Href-nya sendiri ini merujuk pada Instagram saya menggunakan URL ini. Dan untuk target sendiri, ini kita pakai blank, yang mana akan membuat tab baru di sebelahnya saat diklik. Oke, kita coba masuk ke VS Code. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Jadi pertama-tama kita membuat file HTML. Mungkin kita ulangi aja ya. Kita buat indeks HTML ini. Oke, jadi untuk membuat struktur dasarnya, kita bisa mengetikkan tanda seru satu aja, kemudian kita enter. Maka di sini akan terbentuk struktur dasar dari HTML. Nah, untuk teman-teman yang belum, yang ingin langsung ngeran untuk menggunakan live server, ini ada extension dari VS Code sendiri, yaitu namanya live server. Nah, ini extension dari VS Code. Mungkin teman-teman yang belum melakukan instalasi bisa install dulu nih live server. Oke. Mungkin jika sudah, ini adalah struktur dasar. Kita akan buat bentar, biar lebih gampang kita pecah jadi dua aja. Oke, jadi ini adalah tampilan dari HTML yang telah kita buat. Misalnya kita ketik H1, hello world. Dan di sini akan otomatis dibuat di webnya, udah jadi webnya.
tapi belum bisa diakses karena hanya secara lokal. Mungkin teman-teman juga bisa mengikuti. Kemudian, untuk menampilkan gambar kita bisa menggunakan IMG. Nah, di sini ada SRC, kita isikan, pet dari gambar yang sudah kita sediakan. Di sini saya menggunakan, aset PNG ini, kita masukkan saja aset PNG. Nah, ini akan muncul, foto dari gambar yang sudah kita masukkan ini. Untuk alt sendiri misalnya kita masukkan, foto aset. Nah, itu gunanya apa? Jadi saat misalnya file tidak tersedia atau, mungkin masih dimuat, maka akan menampilkan ini terlebih dahulu, ini foto aset. Oke, jika gambar sudah berhasil dimuat, maka akan langsung muncul gambarnya. Kemudian ada yang kita akan membuat list dari, mungkin kita akan buat list hobi ya. Bisa kita ketikkan OL, kita klik enter. Nah, di dalam OL ini kita bisa mengetikkan LI, kita masukkan hobi kita misalnya main. Kemudian, ada lagi tidur, terus ada lagi ngoding. Nah, jadi akan langsung muncul di sini, itu ada 1, 2, 3, 1 main, 2 tidur, 3 ngoding, misalnya gitu. Untuk mengubahnya tipe dari 1, 2, 3 itu bisa menggunakan tipe di sini, bisa menggunakan misalnya A ini. Jadi akan jadi A, B, C, dan seterusnya. Tapi di sini kita menggunakan tipe yang angka saja 1, 2, 3. Selanjutnya ada tag A. Nah, di sini untuk, sebagai link. Misalnya kita masukkan link dari Instagram saya, https instagram.com. Siap, iya. Nah, ini masih belum muncul, belum terlihat. Kita bisa tambahkan, tulisan di antara tag A-nya, misalnya Instagram. Nah, di sini muncul Instagram, ini sebagai link. Saat kita klik, maka akan langsung membuka Instagram. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana cara agar saat kita klik ini membuat tab baru, jadi tidak langsung diganti dari tab utama, kita bisa menggunakan target, itu, blank, pilih yang blank. Nah, saat kita klik, maka akan membuat tab baru. Oke. Oke, mungkin teman-teman juga sudah ada yang berhasil nyoba ini, membuat dasarnya. Atau mungkin teman-teman juga ada pertanyaan nih, mungkin ada yang bingung atau merasa kecepatan, boleh, ngomong aja nggak apa-apa, atau komen di Ini mau tanya kolom Kak, komentar. Oke, jadi saya nggak silakan. ngerti, sebelumnya perkenalkan nama saya Hazafir Maija dari TIP 2024, izin bertanya, ini nanti bagaimana
Itu tadi bagaimana caranya untuk, apa tadi itu, mengetik itu website-nya tuh, kayak basic-nya HTML tuh. Saya nggak Oh, tahu saya nggak tahu ngikutin tadi. Kayak kita ketik tanda seru terus apa tadi itu. oke oke. Jadi, buat struktur dasarnya ya? Betul, Kak. Oke, untuk struktur dasarnya kita bisa mengetikkan ini, tanda seru ini. Nah, ini sudah, kalau gitu kita enter, itu bakal langsung muncul susunan dasarnya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Mungkin ketinggalan atau apa, boleh ditanyakan. Oke, mungkin sudah jelas ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini materi berikutnya yaitu semantik HTML. Semantik HTML ini digunakan untuk membuat struktur itu lebih mudah dibaca oleh manusia dan mesin. Jadi, misalnya eh, kalian ada project ini, kelompok. Nah, teman kalian itu buat website pakai div gitu, tidak menerapkan semantik HTML. Dan saat kalian ingin melanjutkan, kalian itu biasanya bingung, yang mana sih bagian yang ini, header-nya mana sih, terus navbarnya mana sih, terus yang mungkin yang lainnya. Jadi bingung. Nah, di sini ada yang namanya semantik HTML. Jadi sebenarnya hampir sama aja seperti div, tapi ada namanya. Dan itu juga bagus untuk mesin dibacanya di HTML-nya. Contoh dari semantik sendiri yaitu ada header, nav, dan main. Header itu ini header ada di bagian atas, kemudian ada nav. Nav ini adalah navigation. Jadi di navigation ini biasanya ada tombol-tombol untuk mengarahkan ke halaman mana, atau ke ID yang sebelah mana. Kemudian di bawahnya lagi ini ada main. Nah, main di sini adalah konten kita, main content. Di dalam main ada artikel atau section, itu bebas. Jika kalian ingin membuat site, ini maksudnya membuat di sebelahnya, itu bisa menggunakan site. Dan di bawah sendiri ada footer. Nah, itu dari struktur semantik HTML. Tapi mungkin kedepannya jujur tidak terlalu memakai ini, sering memakai div karena ya simple, tapi ya ini ada beberapa yang tetap terpakai, ya nggak semuanya. Seperti header, nav ini, dan footer ini sering terpakai. Oke, mungkin itu hanya sekilas saja tentang itu. Kemudian kita akan masuk ke styling CSS. Oh ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan atau kecepatan, bilang aja nggak apa-apa. Mungkin kita bisa lebih pelan-pelan lagi buat ngejelasinnya. Mungkin ada yang kurang paham bagian ini, itu bisa ditanyakan lagi. Nah, ini ada styling CSS itu kombinasi dari HTML dan CSS. Di sini ada 3 cara untuk menambahkan CSS. Yang pertama yaitu ada inline. Contoh dari inline sendiri, jadi inline itu menuliskan CSS di tag di lainnya ini. Misalnya di sini menuliskan P,
langsung dikasihkan style color red. Jadi tulisan dari hello world ini akan berubah menjadi merah. Itu penggunaan dari inline CSS. Yang kedua yaitu ada internal. Yang dimaksud dari internal CSS di sini, jadi kode CSS itu ada pada file HTML-nya. Itu di bagian head. Contohnya, nah seperti ini. Jadi pada tag head ini kita membuat style. Nah di dalam style ini kita bisa memanggil class dari tag p-nya ini, yaitu internal 1 misalnya. Sebelumnya penggunaan class di sini kita bisa menggunakan class, bisa menggunakan ID untuk memanggil untuk stylingnya. Jika menggunakan class ini menggunakan titik di depannya, dan jika menggunakan ID kita bisa menggunakan hashtag atau pagar. Dan yang ketiga itu ada eksternal. Jadi kita membuat file CSS itu di luar dari HTML-nya. Jadi membuat file baru lah dengan ekstensi CSS. Nah, untuk contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan link dengan filenya itu, nah ini style sheet, dan href-nya kita merujuk pada file yang telah kita buat. Misalnya kita menggunakan style CSS. Sebelumnya maaf tadi ada yang typo. Ini harusnya style CSS. Oke. Untuk pemanggilannya sama seperti yang di internal tadi. Untuk class itu bisa menggunakan titik, dan untuk ID bisa menggunakan pagar. Mungkin langsung ke demonya aja. Oke, pertama kita akan menemukan yang inline. Di sini kita akan membuat P, misalnya ini selamat datang. Nah, jika pada inline kita bisa menuliskan langsung di dalam tag P-nya ini, style, bisa kita masukkan misalnya color red. Nah, di sini terlihat color-nya bisa berubah langsung. Ini penggunaan dari inline. Kemudian ada juga penggunaan dari internal. Jadi pada head di sini kita menggunakan tag baru yaitu style. Nah, style ini sudah terbentuk. Kita bisa menuliskan kode CSS di sini. Nah, untuk itu sebenarnya kita perlu memberikan class atau ID. Kita berikan class, misalnya apa ya, internal. Untuk pemanggilan dari class ini kita bisa menggunakan titik internal. Nah, internal ini merujuk pada kelas internal di sini. Kita berikan color red. Nah, di sini juga berubah. Ini adalah contoh penggunaan dari internal CSS. Kemudian
bagaimana kalau pemanggilannya itu dari ID misalnya, kita buat baru lagi misalnya selamat datang. Di sini kita berikan ID, internal juga. Nah, ini kenapa kok tidak berubah padahal kita memanggil internal? Di sini karena kita menggunakan ID bukan class. Jadi untuk pemanggilan, ya ada yang ditanyakan mungkin? Oke, nggak ada. Jadi, oke, lanjut. Jadi untuk pemanggilan dari ID ini kita menggunakan pagar. Kita masukkan ID-nya apa? Misalnya internal. Kita masukkan color, misalnya green. Nah, di sini akan berubah menjadi green. Ini contoh pemanggilan menggunakan ID. Oke. Kemudian untuk contoh eksternal, berarti kita membuat file baru di sini. Misalnya style SS. Nah, untuk menghubungkan dari HTML ini ke CSS ini, kita perlu menggunakan link. Di sini kita masukkan style.css. Maka ini akan terhubung dengan file CSS dari sini yang telah kita buat tadi. Oke, kita misalnya membuat sekali lagi. Selamat datang. Nah, misalnya kita menggunakan class aja ya, class eksternal. Untuk pemanggilannya sama. Dari file CSS ini kita bisa memanggilnya menggunakan eksternal. Kemudian kita kasih color blue. Nah, ini ada merah ini berarti dari yang atas tadi, yang di internal menggunakan class. Kemudian ada internal yang menggunakan ID. Dan yang biru ini adalah file eksternal dari file CSS. Gimana kalau salah atau typo nih? Maka tidak akan terbaca style CSS-nya. Jadi pastikan harus benar saat menuliskan file dari CSS. Nah, contoh CSS dasar itu ada kayak color, background color. Untuk fontnya sendiri ada font family, font size, layout, ada margin, padding, display. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk ubah warna color sendiri ini akan merubah teks dari HTML yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Dan jika kita menggunakan background color, misalnya ini kita tambahkan background color red. Jadi yang untuk background color sendiri itu backgroundnya yang berubah. Teksnya menggunakan color ini. Selanjutnya ada font family dan font size. Untuk font family ini mengubah jenis font yang kita pakai. Dan untuk font size, untuk ini ukuran dari fontnya. Kita contohkan yang internal green ini. Kita ubah font size. Misalnya 16 px.
Nah, saat kita ubah 2,4 TX maka ukuran jadi lebih besar. Selanjutnya ada layout. Layout ini ada margin, padding, dan display. Untuk margin sendiri itu akan mendorong dari luar, mendorong keluar, sedangkan padding itu mendorong ke sisi dalamnya dari elemen yang kita buat. Oke, kita hapus saja. Intinya kita ingin membuat disk saja. Kita kasih class box 1. Bilangnya kita kasih tes. Oke, tes sudah muncul. Di sini kita akan memberikan box 1 ini background color dulu. Misalnya kita berikan orange, kemudian width 100 px, height 100 px. Nah, tadi kita akan bahas margin terlebih dahulu. Untuk teman-teman jika awal-awal itu bisa menggunakan global deklarasi, menggunakan bintang, itu akan menerapkan ke semua elemen yang ada pada HTML. Kita biasanya memberikan marginnya, kita nolkan, paddingnya 0 juga, kemudian border ID, kita kasihkan border box. Ini biar default aja. Nah, biar kelihatan margin itu yang sebelah mana, kita berikan margin, misalnya 50 px. Nah, di sini akan mendorong dari ini elemen keluarnya. Ini akan 50 px, 50 px, 50 px, 50 px. Kemudian untuk padding sendiri itu akan mendorong ke dalam. Misalnya kita berikan padding 20 px. Nah, maka teks yang ada di dalamnya itu yang tergeser. Jadi jika margin itu yang dari ini keluar 50 px, 50 px, 50 px, 50 px, sedangkan untuk padding sendiri itu dari ini garis ini dari box tepi ke dalam. Jadi ini ada 20 px, 20 px, 20 px, 20 px. Selanjutnya ada display. Display di sini ada beberapa yang sering itu adalah display flux. Contohnya sebentar. Kayaknya kebanyakan atau pertama kali cari ini dewi bakal buat online. Ya enggak? Ketemu langsung salah ini gak di record. Gak di record kalau rekamannya kan bisa di ya sakit misalnya kan gak belum di record. Admin ini ya iso tapi ya ngono ku ya kita foto kamu gak terus ya cutting Misalnya box 1 kita oh berikan yang suwe 100 px, ini 1 minggu 100 px, 1 dan minggu 3 minggu background color
Pasti kadung Oke, misalnya ini box 1 itu red, box 2 itu green, dan box 3 itu blue. Kemudian kita bungkus menggunakan disk container. Nah, untuk mengetahui kontainernya yang mana, itu kita bisa menggunakan background color untuk mendeteksi aja. Misalnya yellow. Nah, jadi kontainer sendiri itu mulai dari atas ini sampai pojok kanan. Oke, misalnya kita ingin meletakkan box-box ini ke tengah. Jadi kita berikan display flex. Nah, saat menggunakan display flex, maka urutan akan menjadi sejajar ke samping. Nah, bagaimana kalau ingin tetap ke bawah, kita bisa menggunakan yang namanya flex direction. Kita menggunakan flex direction column, maka akan berubah ke bawah lagi. males apa? Kuliah online yang dari males harus. Kemudian ada island item, Kuliah aku bonus kasih center. Untuk justify content, kita kasih center. Nah, ini akan membuat semua elemen itu ke tengah, berada di tengah. apa lagi pun Mungkin teman-teman ada yang bingung atau gimana? Bisa ditanyakan? Atau kurang apa gitu? Boleh bertanya. Kenapa? Oke, nggak ada ya. Kita akan lanjut saja. Saya aja menengi soalnya baru SMK itu baru adikku. Jika ingin membuat Iya. full ke bawah gitu, kita bisa menggunakan height. Kita berikan 100 VH, maka akan full satu layar ini. Ini kan Maka ini akan benar-benar ke tengah dari alien item sama justify content. Kemudian ada beberapa juga ini dari justify content, misalnya bukan center. Kita ingin membagi ke merata. Oke, kita ubah ini ke samping dulu. Misalnya kita ingin membuat box ini terpisah menjadi kiri, tengah, sama kanan. Kita bisa menggunakan justify content space between. Nah, di sini akan membuat box tersebut terbagi sama rata dari pojok kiri, tengah, dan kanan. Ada juga yang namanya space around. Untuk space around ini tidak langsung ke pojok kiri gitu, tapi ada jedanya. Jadi lebih rapi ke dalam gitu. Biasanya ini sering kita pakai buat saat kita buat navigasi, kita ada logo, ada navigasinya, navigasi bar, dan ada misalnya ada tombol login gitu misalnya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terkait layout atau yang kurang jelas gitu, bisa ditanyakan.
Hmm. Lo, Tante Mila nih balik kulo Rama apa jam? Rama. Oh ya teman-teman mungkin yang ada mic-nya kelupaan belum di mute, boleh di mute dulu. Kalau teman-teman merasa ketinggalan atau kurang jelas nggak apa-apa, ditanyakan aja. Karena ini emang materi masih dasar, mungkin ada yang baru join juga baru terjun ke web, itu bisa ditanyakan. Atau udah beda sepuh semua nih, aduh. Coba baca. Oke. Contribution. Ya, jadi kan ya wis angkatan-angkatan naungane sampai iki. Stak apa? Ya aneh-aneh ku kayak kamar SMP ku isine warisan. Oh, Oke, mungkin juga udah jelas semua. Kita akan lanjut ke ini. Kita akan praktek membuat eh, kayak chart gitu, simbol-simbolan biodata seperti ini. Sebentar. Ini akan sebaliknya. ngerti. Ya kan gak iku ta. Grup. Grup iku mondok gak ono ta. Dan di sini kita akan membuatnya seperti ini, simpel-simpelan aja. Mungkin teman-teman nanti juga bisa mengikuti dalam pembuatan ini. Ya, buat latihan aja. Oke, kita buat file baru. Misalnya biodata HTML. Oke, kita close dulu. Oh, di Google. Ini kita inisialisasi terlebih dahulu. Jadi di dalam card ini, kita akan buat card ini, ada heading, kemudian ada ini menggunakan paragraf, ada aset, teknik informatika angkatan 2023. Di sini kita akan memasukkan gambar juga, dan ada list tentang hobi, dan ini ada link yang menuju ke boleh ke Instagram atau apapun. Oke, pertama kita run dulu. Ini masih kosongan ya teman-teman. Mungkin ini untuk title juga bisa diganti biodata atau nama kalian. Nah, di sini sudah terganti.
Oke, pertama-tama kita akan membuat div terlebih dahulu. Atau jika teman-teman bisa ini langsung klik ini titik dan memberikan kelas secara otomatis. Jadi titik misalnya container. Nah, itu akan buatkan div dengan kelas container. Kemudian kita akan buat kelas card sebagai parent dari card yang akan kita buat. Di dalam card sendiri kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada ini head card, misalnya ini body, yang tengah ini body, dan yang bawah ini footer. Kita masukkan buat kelasnya terlebih dahulu, misalnya ini card, head, kemudian ada card, body, dan ada card, footer. Oke, kita bedah satu-satu. Untuk head-nya sendiri kita menggunakan satu sebagai ini, biodata. Kemudian menggunakan V, ini bisa masukkan nama kalian, bebas, atau nama lengkapnya. Ini bisa masukkan jurusan kalian, atau prodi kalian. Kalau saya sendiri itu teknik informatika, dan apa ya mungkin angkatan 2023. Di sini sudah biodata Septian Nugroho, prodi teknik informatika angkatan 2023. Untuk bodinya sendiri kita akan memasukkan gambar beserta list dari hobi kita, misalnya boleh yang lain, atau list cewek, list waifu, list cowok, boleh, terserah kalian. Di sini kita masukkan IMG. Untuk source-nya kita ini menggunakan gambarnya sudah saya sediakan, yaitu ASEP PNG dengan alternatif atau ASEP. Setelah itu kita akan membuat list. Di dalam list ini terdapat seperti tadi main saja. Kemudian list tidur, dan ngoding opsional. Oke, sudah muncul main tidur ngoding opsional. Di footer sendiri ini akan menampilkan tombol yang mana jika kita klik akan menuju ke Instagram misalnya. Ini harap Instagram.com. Kita berikan saja target blank. Oke, jangan lupa ini diberi tulisan biar terlihat. Misalnya Instagram. Nah, biar terlihat seperti ini. Coba kita klik. Oh, sudah muncul, bisa. Selanjutnya kita akan masuk ke stylingnya. Untuk stylingnya biar tidak berpindah-pindah tab, kita bisa menggunakan internal CSS. Di sini kita masukkan style di bagian head-nya. Awal-awal kita berikan secara global yaitu margin
0, padding 0, dan box sizing border box. Nah, maka akan dempet semua, dempet pojok kiri atas. Kemudian kita akan membuat kontainernya agar bisa memenuhi layar. Itu menggunakan display flex, kemudian align item center, dan justify contents, dan tab. Untuk height-nya kita menggunakan 100 VH. Maka akan penuh ke layar dan ininya otomatis ke tengah. Selanjutnya kita akan urus bagian card-nya. Untuk dari card-nya kita misalnya beri background color itu FFF putih aja. Kemudian padding kita berikan misalnya 20 px, maka akan sedikit menjorok. Jika ini tidak kelihatan, kita ubah dulu background dari kontainernya. Kita bisa menggunakan background. Nah, untuk membuat gradasi untuk backgroundnya kita bisa menggunakan linear gradient. Kita masukkan arahnya itu kemana, misalnya kita masukkan to right, kemudian warna apa aja yang kita pakai. Di sini kita menggunakan orange dan blue. Nah, jadi linear gradient ini membuat gradasi antara warna orange dan blue. Untuk arahnya itu ke kanan. Jadi ini orange dulu, baru blue. Oke, di sini kelihatan biodata card-nya. Biar tidak lancip, kita berikan border radius. Misalnya 20 px. Nah, jadi tidak ujung-ujungnya tidak lancip. Setelah itu bisa kita berikan shadow menggunakan box shadow. Kita berikan 10 px, 10 px black. Oh, terlalu jelas. Nah, ini biar sama. Terus kita menggunakan RGB saja. Untuk RGBA di sini, maksudnya ini 0,00 itu adalah warna dari hitam. Kemudian 0,5 ini adalah opacity-nya atau alpha-nya. Nah, di sini terlihat box shadow-nya sudah tampak di pinggir sini. Kemudian kita berikan misalnya width-nya 300 px. Oh, jadi rusak ya. Mungkin karena image-nya ini belum dirubah. Sementara kita hide dulu. Kemudian setelah style dari card-nya, kita akan masuk style ke setiap elemen ini. Ini menggunakan card head-nya ini. Kita masuk ke card head, kita berikan karena tidak ada yang elemen-elemen lain, hanya tulisan saja, kita bisa memasukkan text align jika ingin menengahkan tulisannya. Kita juga berikan margin bottom, misalnya 20 px. Nah, di sini akan memberikan jarak antara card head dengan elemen yang ada di bawahnya, yaitu card body.
Oke. Terus lanjut ke card body. Jika ingin memanggil image ini yang ada di card body, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita panggil dulu kelas dari elemen tersebut yaitu card body, kemudian kita spasi, kita masukkan img. Nah, di sini maka akan merujuk ke image yang ada di card body. Kita berikan misalnya width 200 px, terus border radius 100. Nah, maka akan jadi bulat. Nah, di sini kita akan nyalakan lagi yang width. Untuk comment dan uncomment itu bisa shortcut-nya bisa menggunakan ctrl dan slash. Nah, karena ini masih ke samping, kita akan edit pada card body-nya. Ini card body saja, jadi yang secara keseluruhan kita bisa menggunakan display. Saat flex maka akan berubah menjadi ke samping. Kita bisa ubah lagi menggunakan flex direction, column, kemudian align item center, dan justify kontennya center. Oke, maka akan berubah ke tengah semua. Setelah itu, kita ingin memberikan jarak antara foto ini dengan hobi kita. Itu bisa dengan cara di IMG-nya ini, kita berikan margin bottom 20 px. Oke, di sini terlihat sudah ada jaraknya. Setelah ini semua sudah selesai, kita bisa lanjut ke card footer-nya. Kita panggil terlebih dahulu card footer. Karena ini masih berupa link gini, kita coba hapus dulu dekorasinya biar tidak ada di bawahnya atau warnanya. Kita ubah dulu. Untuk itu, kita bisa menggunakan text decoration, itu kita matikan atau non. Kemudian underline. Dan kita langsung menggunakan text align. Kita ketengahkan juga. Nah, di sini sudah tengah. Kita juga memberikan background pada tulisan tersebut. Kita bisa menggunakan blue saja. Nah, di sini penuh dari kiri ke kanan. Kita bisa memasukkan margin. Kita berikan 20 px juga mungkin. Jika hanya margin saja, maka akan memberikan ke semuanya, atas, bawah, kanan, dan kiri. Jika tidak secara spesifik menyebutkan margin bottom, top, left, atau right. Oke, kemudian kita ubah dulu warna tulisannya menggunakan color. Untuk putih bisa menggunakan FFF. Oh ya, maaf. Ini ada di A ya. Jadi tidak bisa berubah ya, antara text decoration-nya dan color-nya. Saya lupa, maaf guys. Nah, di sini secara spesifik ya menuju ke link-nya, jadi baru bisa berubah
Makanya tadi di sini tidak bisa berubah karena yang diedit itu pada elemen div-nya, bukan mengedit pada A-nya. Jika div-nya itu yang membungkus dari A-nya. Jadi yang di samping-sampingnya itu menggunakan class card footer, sedangkan card footer A itu elemen A yang ada pada card footer. Oke, kita lanjutkan pada card footer, kita berikan padding, misalnya 5 px, jadi agar ada jaraknya ke dalam dan lebih besar juga. Kemudian border radius, kita berikan 5 px juga, agar tidak langsing. Nah, di sini sudah terlihat biodata Septian Aditya Nugroho, Teknik Informatika Angkatan 2023. Mungkin jika teman-teman ingin memberikan jarak juga pada tulisan ini, itu bisa pergi ke bagian card head. Kita bisa spesifikkan memanggil card head, kemudian P. Maka akan memanggil semua paragraf yang ada pada card head. Kita berikan margin top, berikan 5 px. Nah, maka akan ada jaraknya di atasnya sini. Mungkin selanjutnya ini, jika kita hover pada tulisan Instagram ini akan berubah warna. Untuk caranya, itu kita panggil dulu card footer-nya, kemudian titik 2, hover. Kita berikan background color blue, namun bisa kita rubah ke agak gelap misalnya, biar kelihatan berubahnya. Nah, di sini sudah langsung berubah, tapi kurang smooth, kurang enak dilihat. Jadi kita bisa tambahkan transisi di card footer-nya. Kita masukkan transisi 0,3. Ini waktunya, kemudian untuk transisinya kita menggunakan is in out. Jadi ini terlihat seperti lebih halus saja saat kita menghover. Sebenarnya ini masih banyak dari tag HTML yang lain-lain yang belum kita bahas, dan dari CSS-nya juga itu bisa kalian explore sendiri. Bisa menggunakan ini web school. Itu bisa menjadi referensi belajar juga. Ini yang saya sampaikan hanya dasarnya saja. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengikuti. Mungkin jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Atau yang ketinggalan, merasa bingung, caranya gimana-gimana, boleh ditanyakan. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang merasa ketinggalan atau kurang jelas? Silakan. Tadi ada yang sempat unmute. Mungkin bisa.
Oke, ini ada yang bertanya nih. Permisi Kak, sebelumnya saya dipantau dari Prodi TI, izin bertanya untuk DVS Code ekstensi yang kiranya akan diperlukan apa saja ya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Bentar, kita akan masuk ke VS Code terlebih dahulu. Jadi, ekstensi-ekstensi yang biasanya saya pakai ya, ini ada banyak lagi. Untuk awal-awal, ya tadi ada live server, itu buat nge-run HTML-nya langsung secara live dan auto reload juga. Jadi saat kamu ubah apa aja yang di HTML-nya, itu akan berubah langsung pada webnya. Kemudian ini ada juga namanya prettier. Ini untuk mempercantik format dari kodemu. Jadi saat di-save itu maka akan otomatis berubah seperti ini. Jadi lebih enak dibaca aja dan lebih terstruktur. Jadi saat yang lain ingin membaca ulang, jadi tidak bingung ini urutannya yang mana, ini yang mana. Selanjutnya, mungkin teman-teman tadi ada yang notice kok tiba-tiba ada kayak kode atau apa gitu. Sebelum saya ketik, itu saya menggunakan yang namanya Codeium. Nah ini plugin Codeium ini. Jadi ini sangat berguna ya walaupun ya AI ya ini jatuhnya. Jadi kita bisa memberikan referensi saja untuk kode yang akan kita tulis. Itu juga berdasarkan kode-kode yang kita tulis sebelumnya. Jadi itu sangat membantu buat mempersingkat teman-teman kalau ingin 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 melakukan coding. Ada juga ini auto rename tag. Fungsinya bentar. Untuk auto rename tag ini misalnya pada P ini kita akan ubah menjadi H1. Nah, otomatis yang di belakang ini juga terganti jadi H1. Jadi secara otomatis mengikuti apa yang kita ganti. Nah, misalnya ini H2, jadi ini langsung ke rename menjadi H2. Jadi tidak satu-satu. Itu juga berguna saat melakukan kode buat web. Ada juga ini kode extension CSS Pick. Ini bisa melakukan misalnya kita pick bentar. Nah, ini untuk CSS Pick. Jadi saat kita arahkan ini ke kontainer ini, titik kontainer, maka akan menjelaskan itu kalau elemen kelasnya dari kontainernya. Ada kelas yang bernama kontainer.
Kemudian ada juga nih CSS Flexbox, bisa dibaca-baca. Itu juga berguna nantinya. Mungkin itu saja untuk awal-awal buat ekstensinya. Selebihnya akan diberikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, apakah sudah menjawab? Atau sudah ya? Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi-materi hari ini, karena materinya eh, itu saja. Setelahnya ini juga sudah. Ini juga sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Jika mungkin masih ada yang bingung atau kurang paham di bagian mana, bisa ditanyakan lagi. Ekspresi kita saat ini. Gimana, udah paham semua kah teman-teman? Kalau udah, mau aku kasih tugas nih. Gimana, udah paham? Oke, karena sepertinya sudah paham semua, sudah sepuh-sepuh, maka mungkin juga bisa buat latihan ya di rumah, membuat biodata simpel-simpel seperti ini. Misalnya, kedepannya bisa diimplementasikan di menggunakan teks-teks selanjutnya yang lebih advance lagi. Ini karena dasar saja, jadi ya saya cari yang simpel-simpel. Dan sepertinya teman-teman semua sudah paham karena sudah tidak ada yang bertanya. Keren. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada kuis dari kita, yaitu sebagai absensi juga. Kuis ini dari materi-materi sebelumnya, mungkin bisa di-share. Sebentar teman-teman. Oke, sudah ada ya itu link untuk kuis. Itu juga buat absensi presensi kalian hari ini. Silakan dijawab dan diisi terlebih dahulu. Untuk waktunya 10 menit saja, jadi sampai pukul 11.45.
mungkin buat teman-teman yang sudah menjawab kuis bisa ini dulu dong, absen dulu dong di kolom komentar. Sebut nama sudah Kak. Wih, keren sudah nih. Yang sudah nih. Oke, udah ada dua nih yang udah selesai. Mungkin teman-teman yang lain bisa absen juga. Oke, Sarah sudah Kak. Muhammad Bima juga ya, sudah Kak. Oke, bagus bagus. Muhammad Ali, makasih sudah. Sudah Kak. Oke. Enotri, Arsya Jaktiar, Arsis Amar, Imade Nandana, Hanifah Joja. Wih, keren-keren nih teman-teman. Udah pada jago semua nih kayaknya. Oke. Gimana soalnya terlalu mudah apa terlalu gampang? Oke, masih ada 5 menit lagi. Buat yang belum silahkan mengisi presensi. Atau mungkin ada yang ketinggalan nih presensinya.
Oke, udah pada selesai nih. Bagus, bagus. Keren, keren, keren. Aku sesi untuk teman-teman. Selanjutnya yaitu ada eh, sesi foto bersama. Jadi diharapkan untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya agar bisa melihat wajah-wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Ya, silakan on-cam dulu teman-teman. Yang sini siapa? Kak. Oh, oke. Hati-hati yang sedang di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, teman-teman yang lain mungkin bisa on cam terlebih dahulu yang merasa tidak berhalangan atau free. Oke, mungkin kita langsung saja. Kita akan itu. 1, 2, 3. Cheese. Oke, ganti gaya teman-teman. 1, 2, 3. Cheese. Oke. 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 Untuk sesi foto-fotonya sudah. Ini ada sedikit pengumuman. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 9. Jadi untuk kedepannya nanti akan langsung materi, karena yang awal ini masih ada pembukaan tadi. Untuk selanjutnya tidak ada pembukaan, langsung ke materi. Mungkin itu saja. Oke, jika ingin mendiskusikan sesuatu, kita terbuka di grup. Jadi kalian boleh kalian boleh menggunakan grup sebagai sarana untuk diskusi. Mungkin jika ada yang dibingungkan selama pelatihan-pelatihan ini. Hmm. Oke, jika sudah jelas, eh, saya tutup pelatihan pada hari ini. Terima kasih yang sudah join. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke, jika sudah silakan keluar, bisa keluar. Silakan. Terima kasih teman-teman. Semangat.